Gimana? Bang Oni tanya sama yang pojok dulu. Yang pojok ini kan kalau nggak salah 5 anak kecil perannya, yang di Kuntilanak 1 main kan? Iya. Sekarang juga perannya sama? Iya, sama. Oh, mana yang 3-nya lagi? Yang 3-nya lagi... Oh, di Telan Kuntilanak? Enggak? Iya. Nggak ke Telan Kuntilanak kan? Enggak, lagi sibuk mereka, jadi nggak bisa kesini. Waduh, ini ya, lebih dewasa ya dibandingkan Kuntilanak 1 ya wajahnya ya. Waduh, Cepet gedenya gitu. Sandrina dan juga Adrian. Oke, Bang Oni mau tanya dulu dari yang pojok kalian berdua. Apa bedanya peran kalian di Kuntilanak 1 dan film Kuntilanak 2 garapan Rizal Mantovani ini? Sebenarnya sama aja sih, soalnya kan kita karakternya juga sama-sama. Paling ini kita kayak lebih, apa ya, karena kita di Kuntilanak pertama udah ngalahin Kuntilanak, jadi kita kayak udah Kecil-kecil lumayan ngalahin biasa Kuntilanak, aja gitu. biasanya ngeliat Kuntilanak udah diambil. Gimana? Jadi kita kalau udah ada Kuntilanak kayak udah lumayan tahu lah apa yang harus dilakukan. Oh, gitu. Kalau kamu, Andika? Kalau aku berperan sebagai Dinda ya. Kalau Dinda sih kan karena dia udah ngalahin, jadi kayak biasa-biasa aja gitu. Jadi udah nggak begitu kayak takut banget gitu loh. Oh. Gitu lah. Terus sekarang kita kan udah tahu kalau dia udah punya wangsit. Jadi kalau apa-apa, kalau ada Kuntilanak langsung Dinda sana gitu. Oh, jadi karena waktu di Kuntilanak 1, Dinda ini punya satu kelebihan. Iya. Jadi kalau ada masalah dengan Kuntilanak, teman-teman mendorong Dinda lebih dahulu. Iya, biar dimakan dulu. Tega ya. Dinda kamu duluan, saya di belakang gitu ya. Nanti kalau ketelan kamu duluan. Maxi dan juga Susan, ini kancah kalian di film Kuntilanak ya, karena Kuntilanak pertama kan Maxi dan Susan Belum ada. belum ada ya. Pasti ada beban ya, dan juga harus mencari tahu ya sequence pertamanya seperti apa. Butuh waktu nggak kalian tuh untuk melihat film Kuntilanak 1 dulu supaya kamu bisa fill in di Kuntilanak 2? Susan dulu deh. Aku dulu. Oke, kalau aku ada pasti setiap apapun karakter yang aku mainin pasti ada kesulitan, mau itu kecil ataupun besar pasti ada. Nah, mungkin yang ini aku udah dipercayain untuk main yang kedua, tandanya aku harus bisa untuk meneruskan dari yang pertama ini kedua ini gitu. Berapa lama kamu mengamati melihat film Kuntilanak 1? Berapa kali? Cukup sekali, 2 kali, 3 kali baru kira-kira oke, I'm in. Kalau aku tipikal orang yang aku suka review film, aku suka mengamati film gitu. Dan pas film Kuntilanak yang pertama kebetulan aku datang premiernya, terus aku bener-bener ngamatin banget dari awal sampai endingnya gimana. Jadi yang pas kedua aku udah tahu, oh aku harus lanjutin seperti ini, karakter yang harus aku lakuin seperti ini. Jadi ya so far sih nggak begitu sih. Nggak begitu ya. Walaupun ada sih. Tapi di awal-awalnya pasti kan ada reading dulu, ya penyamaan ini ya. Kalau Maxi sendiri? Kalau saya sih takut nonton film horor, jadi saya agak lewatin. Apalagi saya nonton yang dulu, yang tahun 2006 yang dibikin oleh Mas Rizal juga, dan itu yang bikin aku trauma untuk nonton film horor sih. Tapi pertama kali juga pas masuk ke projectnya aku langsung ketemu dengan mereka sih. Kita ketemu di kantor. Dari situ udah kelihatan kayak oke, mereka dunianya kayak gini, memang lebih light hearted. Biasanya kalau kita syuting film horor rasanya kayak intens gitu, dan apa ya, setiap kali kita di set kayaknya it's a dark environment gitu kan. Tapi dengan mereka ya enggak sih, kita main-main aja, dan dari situ aku yang kayak oke, ini pasti kayaknya bakalan light hearted banget kalau syuting di sini gitu. Setelah selesai, ibaratnya wrapping, bungkus. Sempet dong lihat trailernya. Kamu berdua merasa ya, peran gue udah bisa menjajar Kabinel dengan di Kuntilanak 1, atau ya bisa lebih sedikit, merasa gitu nggak? Well, kalau aku sih mungkin dari segi karakter I'm not sure ya, because kayaknya karakternya benar-benar beda banget sih antara kita berdua dan mereka berdua. Tapi dalam cerita memang menurut aku ini lebih
lebih adventurous aja, kita lebih banyak keluarnya. Kan ada outdoornya. Di mana sih lokasi outdoornya namanya? Oke. Batu Raden. Oh, Batu Raden, Banyumas ya? Iya, betul. Banyumas, oke. Ya, so ya, kayaknya lebih banyak ke fantasi horornya kalau di sini daripada yang pertama. Oke, ini kan kuntilanak, film kuntilanak ini legend loh sebelumnya. Ini mungkin ini remake kali ya, karena 2006 ada 3 sequel dan cukup banyak menarik perhatian masyarakat untuk nonton film ini. Dan kemudian Kuntilanak 1 kan di remake 2018 ya, Verwalando di situ. Nah, tentunya dari sekuensi pertama dan kedua ini pasti ada harapan ya dari sutradara Rizal Mantovani supaya bisa jauh lebih baik dari Kuntilanak. Berapa hari syuting? Habis total sampai wrap, sampai bungkus? Hampir sebulan ya? Ya, sebulan lebih sama aku. Mas juga ya? Lumayan. Makanya memang kepengen yang paling the best sih. Mas Rizal di sini bener mau better daripada yang pertama lagi. Oke, percentage outdoor indoornya berapa persen dari sebulan ini? Kita lebih sering di Indoor studio di ya. studio di rumah. Ada 70-30, 70-30. berarti outdoornya 30 ya? Ya. Oke, mungkin ada reason juga kenapa outdoornya lebih sedikit karena masa produksi, masa musim hujan kayaknya. Iya, betul. Iya, benar. Oke, nah, Batu Raden di mana lokasinya dipilih? Taman apa sih namanya? Di Taman Batu Raden ya? Iya, Taman Batu Raden. Ambil di apa? Mereka bikin rumah di situ. Ya, oke. Di Taman Batu bikin set rumah sendiri, bukan rumah yang ada. Enggak. Waduh, itu banyak suka dukanya tuh kalau rumah set sendiri, apalagi musim hujan ya. Nah, makanya mereka punya Banjir. dua set. Pengalaman gimana? Jadi kan mereka punya 2 set, satu di studio yang biar aman, Oke. 70% nggak ada kendala. Nah, habis itu 30%-nya yang kita beneran di hutan itu. Ya kendalanya cuaca. Cuaca. Kalau hujan, kita sempat hujan sampai banjir, banjir. dalam gitu. Dan itu sampai seharian kita nggak bisa syuting. Oh iya, ya karena bagian set juga itu perlu beres banyak ya. Iya, karena kan keadaannya harus kering, Iya. terus suara hujannya berisik banget kan. Iya. Itu sehari itu kita sempet yang kayak standby terus karena hujannya deras banget dan nggak berhenti selama 4 jam gitu. Akhirnya kayak ya kayaknya kita siang semuanya pending. Kita tunggu sampai malam. Oke. So. Oke, nah kalian berlima, kalau ngeliat trailernya lebih serem pertama, kedua, dapat feel-nya. Kalau aku sih yang kedua sih. Yang kedua ya? Beda sama yang pertama, beda. Terus Jadi juga kalau saran nanti nonton film kedua, saran kalian apa? karena film Kuntilanak ini beda daripada Kuntilanak satu. Jadi harus Maksud ditonton. Berbeda. Maksud Bang Oni, kalau nonton jangan sendiri, ajak temen-temen supaya nggak takut gitu. Pesannya ya. pesan. Bawa apa? Jangan lupa. Ajak keluarganya, sahabatnya. Rame-rame pokoknya. Oke. Iya. Kalau peran Susan sendiri di sini sebagai apa? Peran aku di sini di Kuntilanak. Carmilla. Jadi aku sebenarnya itu enggak aku kayak mau gosip gitu tapi kedengeran. Gua sih lu. Jadi peran aku di sini jadi Julia. Julia ini anaknya Tante Carmilla. Oh. Tante Carmilla. Mama Donna. Mama Donna. Mama Donna Donna ini itu narosir ya? iya, Narosir. mamahnya adik-adik aku juga. Oke. Jadi aku kakak paling besar. Oke. Tapi aku nggak akan sebutin yang lain ya, Oke. karena biar penasaran. Oke. Intinya itu. Kita ini babysitter mereka. Iya, Oh, kita karena penjaga anak-anak ini. Ibu Donna keluar pergi, kalian dititipkan untuk menjaga. cerita. Messi sendiri hadir di sini ceritanya sebagai Pacarnya. Pacar aku. Oh, Julia. pacarnya. Loh, kalau pacar berarti ya film itu kan kalau serem nggak selalu serem ya. Namanya hubungan pacar pasti ada satu dramanya. momen yang memang scene romannya ada gitu. Ada dalam scene-nya.
Sebenarnya kita nggak terlalu explore itu sih di sini. Tapi ada momen scene-nya. Nggak, Bang Oni nanya aja. Mungkin scene menunjukkan rasa sayang aku kali ya ke dia, kayak apa ya, namanya orang pacaran pasti ada care-nya gitu. Tapi buat yang ya nonton lah. Ya, soalnya mungkin kita bisa bilang ini, tapi satu film ini dia cuman 1 hari soalnya. Oke. Iya. We can say that, right? Iya. Okay. Jadi ini 1 hari prosesnya 24 jam gitu ya? Iya, jadi nggak ada explore yang kayak bener-bener terlalu personally gitu. Iya. Karena kita udah terlalu rumit sama kuntilanak. Ada titipan nggak sih dari kekasih kalian berdua nih? Wah, kamu kan mau main kuntilanak 2, kalau ada adegan yang romantis, enggak sih. Profesional kan. aja ya? Iya. Toh kuntilanak sebelumnya juga Vero main di situ. Iya. Ya namanya kita sebagai public figure udah tahu apa yang harus kita perbuat gitu ya kan. Iya. Dia udah tahu kita bakalan lakuin apa, jadi ya apalagi Vero, Prilly kan udah, maksudnya udah lama lah dunia entertain, jadi mereka harusnya udah tahu. Ya, of course. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.